Kenapa sering terjadi pada saat Anda membagikan cerita khususnya mengenai impianmu kepada keluarga, kepada teman dan sebagainya? Sering Anda ditertawain daripada Anda didukung. Berikut ini ada beberapa alasan yang saya temukan selama pengalaman saya di bisnis yang kita tekunin, yaitu bisnis jaringan. Kenapa? Karena bicara tentang bisnis jaringan, modal utamanya adalah bermimpi. Jadi memang pada saat Anda sharingkan mimpimu pada siapapun, mayoritas Anda tidak dapatkan dukungan positif. Kenapa begitu? Oke, ada beberapa faktor. Pertama, mungkin Anda sudah punya gambaran yang sangat jelas film tentang impianmu yang kamu buat di benakmu. Karena yang kamu buat di benakmu, film ini tidak ditontonkan di bioskop, tidak ditontonkan di TV, di YouTube dan sebagainya. So mereka tidak melihat gambarannya dengan jelas dan bagaimana cara kamu menuju ke sana dan sebagainya. Itu salah satu faktor karena mereka tidak melihat apa yang kamu lihat. Kedua, bisa jadi dalam catatan prestasimu selama mereka bersama dengan Anda tidak pernah mencapai apa yang Anda katakan. Mungkin dari kecil Anda main, saya mau ini, saya nanti akan mendapatkan ini. Tidak ada satupun yang terwujud. Jadi mereka sudah ada satu labeling kepada Anda bahwa lu ngomong kosong saja. Itu faktor satu lagi kan. So faktor apa lagi? Salah satu faktornya bisa jadi karena pada saat Anda bicara tentang mimpi Anda sukses, yang terjadi teman-teman takut. Bahkan bisa jadi istri takut, bisa jadi suami takut, bisa jadi kita orang-orang dekat takut mimpimu benar-benar terjadi. Karena pada saat mimpimu terjadi, mereka takut bisa jadi beda pencapaiannya. Sehingga manusia pada intinya mau bersama-sama, tidak mau tertinggal. Oke, walaupun tidak mungkin mereka ucapkan itu, manusia seperti itu. Jadi bukan berarti itu jahat. Enggak, mereka nggak jahat. Mereka bisa jadi keluargamu, bisa jadi itu istrimu, bisa jadi suamimu, bisa jadi orang tuamu, bisa jadi anakmu, bisa jadi itu teman akrabmu. Normal, sebenarnya masih banyak faktor-faktor yang lain, tapi ini beberapa faktor utama lah yang sering terjadi adalah seperti ini. Kalau kita mengerti itu, so berarti Anda tidak perlu minta persetujuan dari siapapun pada saat Anda mempunyai mimpi, khususnya mimpi yang besar. Hanya satu orang di atas bumi ini yang harus Anda minta dia setuju, yaitu siapa? Orang yang muncul di cermin pada saat Anda datang ke cermin. Orang itu Anda harus minta setuju ke dia, karena dialah yang melakukan tindakan mimpimu terjadi. Kalau dia tidak setuju, tidak terjadi, karena dia pelaksananya, karena dia sutradaranya, dan dia juga bertindak sebagai aktor. Kalau sutradara dan aktor tidak melakukan, film itu tidak akan terjadi. Yang ada hanya tinggal rencana, atau saya mau main film ini, tapi film ini tidak pernah muter di bioskop. Kenapa? Karena sutradaranya, aktornya tidak take action. Pada umumnya mereka yang bermimpi besar dan mencapai impian mereka tidak pernah minta persetujuan kepada siapapun, apakah istri, suami, anak, orang tua, teman-teman, apalagi kepada orang yang tidak dikenal. Bisa jadi mereka juga men-sharingkan atau menceritakan impian mereka. Mereka juga ditertawain. Tidak mungkin terjadilah, jangan bermimpilah, jangan muluk-muluk lah. Mungkin nasihat-nasihat mereka itu memang baik tujuannya. Kenapa? Karena takut orang yang mereka cintai kerja terlalu keras untuk mengejar impiannya, nanti takut dia kecewa, atau nanti terlalu keras bisa sakit.
dan sebagainya. Tujuan orang-orang itu bukan mereka jahat. Bisa jadi mereka itu niat baik, tapi mereka yang bermimpi besar, mereka tahu persis impian mereka. Mereka melihatnya begitu jelas, film itu di benak mereka. Film itu main putar ulangi lagi, keluar dari gambar yang begitu jelasnya, sehingga mereka terobsesi. Pada saat mereka terobsesi, walaupun mereka diketawain, dibilang tidak mungkin, tapi mereka yang bermimpi besar tersebut tidak terpengaruh lagi oleh orang-orang sekitar mereka. Bahkan mereka menggunakan itu sebagai satu leverage energi yang positif untuk lebih cepat mereka mewujudkannya kepada orang-orang yang katakan tidak mungkin tersebut. Karena orang bermimpi besar tersebut, dia tahu pencapaian kesuksesannya dia juga untuk orang sekitarnya kok dampak positif pada keluarganya, kepada orang sekitarnya. Bedanya hanya dia bisa melihat, orang sekitarnya tidak melihat atau belum melihat. Jadi bagaimana seandainya orang sekitar Anda tidak mendukung impianmu, sementara kamu membutuhkan energi, katakanlah seperti itu, dari orang sekitarmu? Kan kita sering berpikir seperti itu. Di sini letak seninya, di sini letak permainan mental. Seberapa kuat mentalmu? Apakah kita kalah dengan circumstances atau sekitar kita, atau kita yang menang terhadap circumstances tersebut? Dan tadi saya bicara bahwa di situ letak seninya, di situ letak permainan mental. Tahukah bahwa di benak kita ada dua raksasa? Satu raksasa negatif, satu raksasa positif. Kalau Anda baca buku Berpikir dan Berjiwa Besar, The Magic of Thinking Big oleh David Schwartz, di situ dia juga jelaskan tentang bagaimana dua raksasa ini yang sering berantem satu dengan yang lain. Satu katakan mungkin, satu bilang tidak mungkin. Mereka terus berantem, bertempur. Di sini penentuannya, apakah raksasa negatif yang menang atau raksasa positif yang menang. Dan perlu Anda ketahui bahwa raksasa negatif ini temannya banyak, sementara raksasa positif tidak banyak teman. Itu sebabnya kalau kita tahu bahwa raksasa positif ini tidak banyak teman, raksasa negatif ini secara alami memiliki banyak pendukung dan teman. Dan mereka bertempur di situ. Siapa menang? Tentu yang banyak teman yang menang, bukan? Dan di sini juga menjawab pertanyaan Anda. Orang sering tanya saya, Pak, kenapa tidak banyak orang mencapai impian mereka? Ini letaknya di sini. Salah satunya jelas sekali di sini letaknya. Kalah, jelas kalah lah. Secara alami raksasa negatif itu begitu banyak sahabat, begitu kuat pasukannya. Apabila raksasa positif ini tidak didukung habis-habisan, tidak mungkin impian itu terjadi. Kalau kita mengerti prinsip ini, berarti saya dalam hal ini tiap hari, saya katakan tiap hari, I mean it, tiap hari, bahkan setiap kesempatan, saya tidak izinkan raksasa positif saya ini kesepian. Saya kasih makan terus, saya temanin, saya kasih banyak teman. Saya baca buku, kasih dia makan yang positif, buku-buku positif, buku-buku inspirasi, buku-buku leadership, buku-buku personal development. Saya dengarkan kaset, zaman dulu kaset, ada CD. Zaman sekarang mungkin YouTube channel. Zaman dulu ada CD, VCD. Kemudian saya kasih makan lagi. Saya hadiri pertemuan yang tidak henti-hentinya. Setiap pertemuan saya tidak pernah absen. Saya datang. Mungkin sekarang YouTube channel. Saya sampai sekarang juga tetap melakukan, sampai detik saya berbicara di rekaman ini, saya terus kasih makan raksasa positif saya. Dan konsisten. Ingat,
Kata kuncinya konsisten. Pernahkah Anda dengar bahwa ada orang diet gitu ya, ternyata dia mengatakan saya disiplin, saya melakukan, saya berhasil menurunkan berat badan saya 5 kilo. Tapi setelah mencapainya, apa yang terjadi? Berapa bulan kemudian badannya naik lebih berat 6 kilo. Kalau Anda dengar baik-baik, dia selalu ucapkan saya disiplin melakukannya. Pertanyaannya, kenapa dia naik kembali beratnya lebih berat 1 kilo dibandingkan sebelumnya? Disiplinnya tidak konsisten. Apabila orang tersebut tetap konsisten melakukannya, saya rasa dia stabil, menjaga stamina tubuhnya, berat badannya tetap ideal yang dia harapkan. Tidak berbeda dengan hal apapun. Konsisten kasih makan. Kenapa saya selalu di IM2 International Mentor Meeting selalu sharing tentang morning shower and morning feeding, yaitu shower our mind, shower our soul, shower our body, and feeding our mind, feeding our spirit, terus kasih makan. Dan itu konsisten. Itu adalah hal utama saya lakukan setiap saya bangun pagi. Kadang-kadang saya enjoy bisa berjam-jam. Dan sesuatu yang kalau kita konsisten melakukannya bukan menjadi beban. Kalau masih menjadi beban, artinya Anda belum melatih diri Anda ke dalam kondisi namanya automaticity. Kalau automaticity sudah tidak jadi beban. Itu sebabnya kasih makan, feed your mind, feed your spirit. It's not only feed your body only. Menarik? So, kenapa harus kasih makan? Kita sudah tahu dia bertempur. Makanya kasih kekuatan, support moral ke dia, sampai raksasa negatif itu kewalahan menghadapi the power. Begitu kuatnya dia, energinya dia, sehingga raksasa negatif ini tidak bisa mendekati lagi dan runtuh. Itu sebabnya harus ditaklukkan raksasa negatif. Banyak permainan mindset di sini, bukan? Sebenarnya permainan mindset ini bisa dilatih. Bagaimana menjaga perasaan yang sering merasa sakit, ditertawain, dihina, bisnis kita dihina, dan seterusnya. Ini yang saya bisa sharingkan, pengalaman pribadi saya. Pada saat kita dihina, ditertawain dalam bisnis kita, ini bisnis apa sih, ini bisnis apa-apaan sih, dan seterusnya. Seandainya itu yang terjadi, jujur, awal saya di bisnis ini saya sakit. Tapi setelah saya mengerti apa sih bisnis jaringan itu, setelah saya paham bisnis jaringan itu begitu banyak kelebihannya, begitu banyak manfaatnya, saya sudah mulai tidak sakit lagi. Karena saya tahu persis kemana saya pergi, karena saya tahu persis bisnis ini seperti apa. Kalau orang yang tidak mengerti menertawain kita, apakah perlu luka? Apakah perlu sakit? Saya yakin enggak ya. Enggak perlu gitu. Kecuali kita sama-sama tidak ngerti, diketawain mungkin sakit gitu ya. Saya tahu persis kalau bisnis ini bermanfaat buat kehidupan pribadi yang lebih baik. Contoh kasus saya adalah seorang pemalu. Anda juga tahu saya dulu miskin gitu ya. Melalui bisnis ini saya mulai percaya diri dan saya mencapai financial freedom, time freedom, dan keliling berbagai kota, berbagai negara, dan bahkan antar benua gitu. Dan bahkan saya ke negara-negara tertentu bukan hanya jalan-jalan, tapi ke sana membagi ilmu, membawa harapan. Saya masih ingat 2-3 tahun yang lalu pada saat kita baru mendarat di Washington, saya diwawancarai oleh Voice of America di sana. Saya bilang dengan bangganya, saya mengatakan bahwa kami orang Indonesia mendaratkan kaki di Amerika. Kami datang bukan untuk mencari pekerjaan di sini, tapi kami datang
membagikan peluang bisnis kepada teman-teman di Amerika. Dan memang itu benar, kami melakukannya itu memang benar. Besoknya kita bikin pertemuan di Washington. Itu dihadiri waktu itu mungkin sekitar 300 sampai 500 orang Amerika. Dan mereka begitu antusiasnya dengan bisnis kita. Dan beberapa di antara mereka sekarang sudah mencapai keberhasilan finansial yang lebih bagus. So, sekarang saya tahu persis juga bisnis ini selain materi, finansial dan sebagainya, yang termahal dari proses bisnis jaringan adalah pengembangan kepribadian. Dan karena pengembangan kepribadian itu mencakup hampir semua aspek kehidupan dan itu terus naik. Bukankah ini sesuatu yang positif? Tahu ini sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, lantas kita ditertawain. Apakah perlu bersedih? Sekarang sederhana. Saya pada saat saya menawarkan bisnis ini pada siapapun, yang saya pikir adalah buat dia manfaat lebih besar dari saya. Bukan saya datang untuk mengambil keuntungan dari kamu. Ini kan hanya masalah mindset yang diputar saja. Dan memang benar, Anda juga tahu bahwa dalam bisnis ini sering orang yang dikenalkan income-nya jauh lebih besar daripada orang yang memperkenalkan. Kan ini salah bukti. Berarti pada saya nawarkan kepada orang tersebut, saya melihat bahwa manfaat buat dia, bukan hanya untuk saya dapat keuntungan. Memang semakin besar mereka, dampak pada saya itu ada. Tapi orang yang saya kenalkan bisa lebih besar dibandingkan yang saya kenalkan. Dan itu true. Makanya mesti ngerti prinsip-prinsip semacam ini sehingga kita nggak perlu kecewa. Benar, I mean it. Dan kalaupun mereka belum melihat, kita tidak bisa memaksakan mereka untuk melihat apa yang kita lihat. Dan kuncinya berarti next saja, cari orang yang bisa melihat. Adakah itu? Ada. Dan ini saya ingin sharing. Pada saat Anda ketemu orang yang sangat positif dan sangat positif terhadap impian, itu energinya tinggi sekali. Pada saat energi dia tinggi sekali, dia meng-attract dan dia meng-attract orang yang energinya sama-sama tinggi. Dan disitulah kumpulan sekelompok orang yang punya energi yang tinggi. Ini yang terjadi. Makanya kenapa saya selalu mengatakan bahwa bisnis ini bukan dengan logika, yaitu dengan impian, energi yang besar itu meng-attract energi yang besar, itu yang dikatakan momentum. Kalau membahas topik semacam ini, saya bisa berbicara berjam-jam. Tujuan hari ini kan saya tidak membahas secara detail. Saya ingin memberikan garis besar saja buat teman-teman, termasuk buat saya yang bermimpi, khususnya bermimpi besar. Anda tidak membutuhkan persetujuan dari siapapun. Hanya satu orang saja yang Anda perlu yakinkan, yaitu orang ini akan muncul pada saat Anda datang ke cermin. Inilah penentunya. Untuk menutup sharing saya hari ini, saya bagikan satu cerita klasik, tapi menarik juga untuk didengarkan. Bagi yang sudah pernah dengarkan ulang jika tetap menarik buat saya. Yang belum pernah dengar cerita ini, nikmati saja dan ambil moral dari cerita tersebut. Oke? Suatu hari ada dua sahabat main-main di samping sumur. Dan mereka asik main, hanya dua sahabat tersebut, yaitu sahabat kodok A dan kodok B, jatuh ke dalam sumur. Dan teman-teman mereka banyak di sekitar sumur itu gitu ya. Wow, pada saat mereka jatuh ke bawah, semua pada lari mendekat di bibir sumur. Dan mereka lihat, wow, si A loncat, si B loncat, si A loncat, si B loncat. Jadi mereka berdua sahabat ini terus berjuang, terus loncat, terus loncat, ingin keluar dari sumur tersebut. Setelah loncat sekian lama, teman-teman yang di atas, mereka semua bilang, wow, gak mungkin. Dengan suaranya, dengan tangannya, dengan gerakan tangan mereka, dengan suara mereka, udah, kalian tuh udah gak perlu berjuang lagi. Udah gak mungkin, karena tinggi sekali. Dan Anda sudah coba bukan? Anda bukan
Bukan belum coba, Anda sudah coba sekian kali, toh sampai sekarang tidak membawa hasil apapun. Yang ada adalah Anda capek dan Anda bisa sakit, dan lebih baik Anda tenang saja di situ dengan harapan mungkin hujan deras sehingga sumur ini airnya naik, Anda keluar gitu kan. Ya kalau enggak ya tunggu aja situ. Daripada capek ya menyerah sajalah. Setelah mendengar nasihat-nasihat dari teman-teman mereka yang di atas sumur itu, si kodok A memilih ikuti, menyetujui saran-saran dari kodok-kodok yang di atas, dan dia berhenti meloncat. Tapi kodok B terus saja loncat. Tapi kodok-kodok yang di atas itu tidak henti-hentinya mengatakan, tidak mungkin. Kodok B, kamu tuh lebih konyol deh, kamu lebih gila deh, kamu tuh betul-betul keras kepala deh. Sudah dibilang gak usah loncat, percuma, kamu gak akan bawa hasil apapun. Kamu lebih baik ikuti aja si A itu, berhenti, istirahat saja, capek, nanti kamu sakit. Dan yang terjadi, semakin semangat si kodok B loncat. Semakin semangat. Dia terus lagi. Dan akhirnya kodok B berhasil keluar dari sumur tersebut. Dan teman-teman kodok tersebut mendekati dia, memberikan salaman dan tanya sama dia, kenapa kamu tidak menyerah? Si kodok B tidak menjawab. Kenapa kodok B tidak menjawab? Bahkan dia juga tidak dengar apa yang mereka tanyakan, karena kodok B tersebut tuli. Jadi dia pikir bahwa kodok-kodok yang di atas itu memberikan tangan, kasih semangat. You can do it, yes, you can do it. One more time, yes, you can do it. One more, yes. Karena kodok B tuli. Yang dia bayangkan adalah kodok-kodok yang di atas memberi dia semangat. Pelaku jaringan yang saya cintai, tadi saya cerita orang-orang di sekitar Anda tidak setuju dengan Anda, dan jadikanlah mereka motivatormu dan tulikan kupingmu. I love you. You can do it, make your dream come true. Sampai ketemu di sharing saya berikut. Bye.